Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa pada mata kuliah Psikologi Perkembangan pada hari ini kita pertemuan pertama setelah sebelumnya kita melakukan kontrak kuliah, maka pada hari ini Ibu akan membawakan mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan tema pertemuan ini pengantar psikologi perkembangan. Nah, tentu adik-adik tahu mungkin apa sih gambaran ketika kalian mendengarkan tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan kita ketahui bahwa terbagi menjadi dua kata, yaitu psikologi dan perkembangan. Psikologi sendiri itu apa? Nah, psikologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan perkembangan adalah jika kita gabungkan psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia sepanjang perkembangan manusia. Oke. Oke, next. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat tentang pengertian psikologi perkembangan. Kemudian kita lanjut mengenai sejarah psikologi perkembangan. Nah, sejarah psikologi perkembangan itu sendiri, perintis awalnya tentang studi perkembangan manusia, yaitu Baby Biographies, salah satu jurnal perkembangan awal anak tahun 1787 di Jerman. Memuat tentang perilaku sensori, motorik, bahasa, dan kognitif pada 2 tahun pertama kehidupan. Nah, pendekatan awal yang digunakan yaitu perkembangan bayi bukan hanya sekedar instiktif, tapi dipelajari. Yang kedua, pentingnya peran faktor keturunan dan lingkungan bawaan dan pengalaman. Jadi, mengapa kita harus mempelajari tentang psikologi perkembangan? Karena perkembangan manusia itu bukan hanya secara instiktif, tapi perlu dilakukan stimulasi-stimulasi, karena tentunya anak yang berkembang sangat beda hasilnya dengan anak yang berkembang secara instintif. Tentu beda hasilnya dengan anak yang mungkin berkembang dengan berbagai stimulasi dari lingkungannya. Next. Oke, next tentang proses perkembangan, perubahan, dan kestabilan. Nah, di sini kita harus tahu dulu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan itu apa. Nah, kalau perkembangan adanya perubahan secara kualitatif, dan pertumbuhan secara kuantitatif. Nah, kuantitatif maksudnya apa? Maksudnya bisa diukur. Jadi misalnya pertumbuhan berat badan, tinggi badan, itu semuanya bisa diukur. Nah, kalau perkembangan, ada perkembangan sensori, motorik, psikologis, dan emosional. Oke, selanjutnya ini adalah ruang lingkup dari psikologi perkembangan. Jadi sepanjang mata kuliah psikologi perkembangan ini kita akan mempelajari tentang tahap-tahap rentang kehidupan ini. Jadi dari masa prenatal dan natal, masa bayi sampai 2 tahun, masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun, kemudian masa kanak-kanak akhir 6 sampai 11 tahun, ada masa remaja 12 sampai 20 tahun, dewasa awal 20 sampai 40 tahun, kemudian dewasa tengah 40 sampai 65 tahun, dan lansia 65 sampai seterusnya. Jadi kita akan sepanjang satu semester 16 kurang lebih 15 sampai 16 kali pertemuan kita akan membahas tentang kehidupan pada sepanjang perkembangan ini. Oke, selanjutnya dalam rentang kehidupan itu kita akan membahas bagaimana perkembangan fisiknya, perkembangan emosi, kognitif, dan sosial. Jadi misalnya pada perkembangan anak-anak nih, kita akan membahas perkembangan fisik pada masa kanak-kanak, ada perkembangan motorik kasar, motorik halus, dan sebagainya. Kemudian perkembangan emosi pada masa kanak-kanak, kita akan menjelaskan nih teori-teori perkembangan emosi apa yang terjadi dalam perkembangan masa kanak-kanak ini. Kemudian perkembangan kognitif yang kita gunakan adalah kemampuan berpikir, kemudian teorinya kognitif Jean Piaget,
Kemudian ada perkembangan sosial, teori Erik Erikson, keterikatan kepada pengasuh atau orang tua, konsep diri, dan misalnya pada masa kanak-kanak tadi bagaimana pengaruh teman sebaya, kemudian pada remaja pencarian identitas, dan ada perkembangan seksualnya Freud dan sebagainya. Oke, nah sekarang untuk pengantar psikologi, kita tahu bahwa dalam psikologi perkembangan itu ada perkembangan motorik. Nah, ini contoh perkembangan motorik halus. Nah, pada umumnya bayi lahir sudah memiliki grasping reflex. Jika kita letakkan jari kita di tangan bayi, maka otomatis bayi akan memegang jari dengan kuat. Refleks ini akan hilang dan perlahan-lahan bayi akan belajar memegang dan melepas benda sesuai dengan kemauan. Bayi yang mengalami kelainan perkembangan, refleks tersebut lemah atau tidak muncul. Jadi dilihat dari bayi usia 3 bulan, 9 bulan, kemudian 8 bulan, 9 bulan, kemudian 10 bulan, 12 bulan. Nah, dalam Sudono, motorik halus adalah keterampilan menggunakan media dengan jari tangan. Jadi, perkembangan motorik halus ini akan mempengaruhi bagaimana nanti anak-anak pada usia sekolah untuk belajar menulis, kemudian belajar apapun dengan kemampuan tangannya. Jadi tentu pada perkembangan ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana kemampuan belajar anak pada usia sekolah nanti. Oke, selain tadi ada perkembangan motorik halus, kemudian sekarang motorik kasar. Nah, motorik kasar kenapa disebutkan sebagai motorik kasar? Karena bagian dari aktivitas motor yang melibatkan keterampilan otot besar atau kasar. Kemampuan menggunakan otot besar adalah kemampuan dasar. Misalnya berjalan, melompat, jadi semua yang menggunakan otot-otot besar. Fungsinya apa? Untuk menguatkan otot-ototnya yang mungkin pastinya akan digunakan pada masa sekolah nanti. Jadi terkadang nih pada usia sekolah ada anak yang mengalami kesulitan belajar, ternyata usia bukan karena dia malas belajar, bukan juga karena dia mudah capek, tapi karena otot-ototnya yang belum matang karena kurangnya stimulasi pada motorik kasarnya pada masa kecil. Oke, nah ini ada milestone gross motor. Jadi milestone untuk keterampilan motorik kasar anak dari usia 0 tahun kita lihat di gambar usia 0 tahun masih terlengkup seperti ini, jadi belum bisa menaikkan kepala. Jadi usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan diharapkan sudah bisa mengangkat kepalanya. Jadi sudah bisa diasumsikan diharapkan sudah bisa kuat otot lehernya. Makanya kenapa usia 0 itu, usia 0, 1, 2, 3 itu sangat penting untuk melakukan tummy time atau menengkurapkan bayi agar otot-otot di leher, tulang punggungnya bisa semakin kuat. Kemudian usia 4 bulan bisa mengangkat sedikit bagian tangan, lengannya, dadanya, dan sehingga usia 5 bulan diharapkan untuk bisa membalikkan badan, menengkuk. Kemudian usia 6 bulan ini sudah bisa belajar untuk mengangkat punggung lebih tinggi untuk persiapan dia belajar duduk. Makanya usia 6 bulan ini diharapkan sudah bisa duduk sehingga kenapa pada tugas perkembangannya itu anak usia 6 bulan sudah bisa MPASI atau belajar makan karena di usia ini sudah bisa duduk sebenarnya. Usia 7 bulan kemudian bisa lebih mengangkat tulang pantatnya. Kemudian usia 7 bulan sudah bisa belajar berdiri sambil berpegangan. Usia 8-9 bulan sudah mulai belajar merangkak, 10 belajar mengangkat kaki untuk belajar berjalan, 11 dan 12 sudah mulai bisa berjalan. Nah, perlu diketahui bahwa milestone ini bukan sebagai patokan bahwa anak itu harus seperti ini. Karena kita tahu bahwa tiap perkembangan anak itu berbeda-beda. Namun, ini bisa menjadi panduan oleh orang tua bahwa sebenarnya usia segini anak saya sudah harusnya bisa seperti apa. Jadi misalnya usia 7 bulan nih anak sudah belajar untuk mulai
apa ya, mulai posisi untuk belajar merangkak. Nah, kalau misalnya anaknya ternyata belum bisa duduk, orang tua sudah bisa menstimulasi atau memberikan stimulasi-stimulasi untuk mengajarkan anaknya untuk belajar duduk. Seperti itu. Jadi misalnya usia 11 atau 12 bulan, di sini anak sudah bisa belajar berjalan. Jadi yang bagi anaknya yang belum bisa berjalan, orang tua sudah bisa mencari stimulasi apa yang harus dilakukan agar anak bisa belajar berjalan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat seberapa penting sih menstimulasi kemampuan motorik kasar pada anak. Kita lihat beberapa pendapat para ahli, anak yang memiliki kemampuan motorik yang tinggi mampu mengintegrasikan gerakan koordinasi antara saraf dan otot. 8 dari 10 studi yang menilai efek aktivitas fisik pada kemampuan motorik menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan pada pengaruh aktivitas fisik terhadap perkembangan kognitif dan 80% menunjukkan perubahan positif secara signifikan dalam pembelajaran bahasa, prestasi akademik, perhatian, dan working memory. Gerakan motorik sejalan dengan kemampuan kematangan saraf dan otak anak. Aspek pokok dalam stimulasi perkembangan motorik kasar pada anak, kekuatan, ketahanan tubuh, power, kecepatan, kelincahan, keseimbangan waktu reaksi dan koordinasi. Jadi stimulasi untuk kemampuan motorik kasar ini bukan hanya sekedar anak berjalan, anak melompat, anak memanjat, tapi ketika anak memanjat, ketika anak melompat dan aktif itu bukan karena dia hiperaktif, tapi dia sedang belajar menstimulasi kemampuan-kemampuan ototnya, bukan hanya otot, tapi kemampuan sarafnya, kemudian ketahanan tubuhnya, keseimbangan, dan koordinasi itu semua terstimulasi dalam uh, dalam tingkah laku yang menstimulasi kemampuan motorik kasar. Nah, kita lihat ini perkembangan otak anak. Jadi dari lahir hanya sebesar 25% berat otak, kemudian usia 2 tahun sudah sampai 70% berat otak, usia 5 tahun 90% dan dewasa 1,4 kilo. Jadi mengapa usia 5 tahun ke bawah itu sangat penting untuk stimulasi karena di sini perkembangan pesat untuk pertumbuhan otak itu sangat pesat. Jadi 50 tahun pertama ini mengapa dikatakan juga usia emas karena disinilah apa ya, perkembangan otak yang sangat pesat. Nah, ini stimulasi otak anak usia dini. Kita lihat dari kelahiran, ini kabel-kabelnya ini belum masih banyak berjarak. Kemudian 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 5 bulan, dan 2 tahun ini sudah banyak kabel-kabel yang terkonek. Sehingga usia 2 tahun ini penuh dengan banyak stimulasi karena kabel-kabel dalam otak itu makin banyak yang terhubung. Jadi kita lihat di sini perkembangannya anak dengan banyak stimulasi dengan tanpa stimulasi. Jadi perkembangan jaringan otaknya ini yang sangat pesat. Nah, ini usia emas 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 5 tahun. Jadi kita lihat sehingga sangat penting untuk adanya banyak stimulasi pada anak di usia 5 tahun ke bawah ini. Nah, kita lihat dari penampakan otak yang setelah duduk lama dengan setelah 20 menit berjalan. Jadi memang penampakannya sangat apa ya? Bentuk penampakan otak jaringannya sangat banyak ketika kita berjalan, bergerak dibanding hanya diam. Jadi itu saja mungkin untuk mata kuliah kita pada hari ini. Semoga apa ya pengantar ini bisa memberikan gambaran bagaimana psikologi perkembangan itu sendiri dan akan menjadi bekal untuk kalian dalam diskusi-diskusi pada materi-materi selanjutnya. Untuk kita nanti akan bertemu sekitar
14 pertemuan. Jadi ada kurang lebih 13-14 pertemuan diskusi, dan ada diskusi, ada review artikel, kemudian ada studi kasus, karena ini kita akan mempelajari tentang studi perkembangan, jadi hubungannya langsung dengan materi-materi perkembangan sepanjang kehidupan. Jadi kita akan mungkin berhadapan dengan berbagai permasalahan-permasalahan perkembangan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada studi kasus, jadi setelah satu materi kita akan mencari kasus atau permasalahan yang akan kita bahas bersama. Sekian mungkin dari Ibu untuk hari ini. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silahkan kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.